1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Demikian firman Tuhan. Salam. Jual-jual membang Katrina, asal Bancina, dukung aku nak kata di Batenda, Katrina, Apeta, di silent, supaya kita fokus. Karena materi hari ini cukup berat sebenarnya, karena ini berbicara tentang pengajaran. Tentang pengajaran, bagaimana kita ini bertuhan. Ya. Jadi kalau kita baca teks tadi, latar belakangnya itu sesungguhnya kenapa hukum Taurat itu ada dihadirkan Tuhan. Dan hukum itu bukan cara Tuhan membebaskan bangsa ini dari Mesir. Setelah bangsa ini dikeluarkan dari Mesir, lalu Tuhan membuat perikatan janji di atas Gunung Sinai. Kenapa diadakan hukum ini? Itu semacam respon Tuhan kepada umat yang dipilihnya itu, bahwa Tuhan sangat mengasihi dia dan berkomitmen untuk menyelamatkan bangsa ini. Karena Tuhan punya visi, bangsa ini nanti akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, memenuhi apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Keturunanmu akan menjadi besar lewat bangsa-bangsa ini. Bangsa lain, artinya non-Yahudi, akan diberkati. Jadi posisi umat Allah ini sangat strategis, dan Allah punya rencana di dalamnya. Sekalipun mereka jatuh bangun dalam mengikuti ketetapan Tuhan itu, Allah tetap konsisten dalam kasihnya. Dia tidak mengenyahkan bangsa itu. Bahkan kalau mereka menyimpang dari jalan-jalan Tuhan itu, Tuhan kadang-kadang menghukum mereka. Seperti yang kita tahu bagaimana bangsa itu yang mencoba-coba bersekutu dengan berhala-berhala lain di daerah itu. Sehingga Tuhan memakai Nabi untuk memperingatkan, mengapa kamu menoleh ke Mesir? Bukankah Tuhan sudah membawa kamu ke Mesir, keluar dari Mesir itu, supaya kamu menjadi bangsa yang besar? Karena engkau tegak tengkuk, maka Tuhan membawa mereka ke Babel 70 tahun. Tapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti. Setelah mereka bertobat, Tuhan pulihkan lagi. Dia menyuruh Raja Kores yang kecil yang tidak terperhitungkan itu dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka kembali, sehingga mereka bisa membangun lagi. Jadi hukum Taurat itu diberikan khusus kepada bangsa itu, supaya hukum-hukum itu membentuk mereka menjadi seperti yang ingin Allah janjikan, supaya lewat bangsa ini nanti bangsa-bangsa lain boleh mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan hari ini, itu bukan karena hebatnya kita, karena bangsa ini yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memproklamirkan bahwa Allah yang mereka kenal itu Allah yang satu. Pemahaman tentang Allah itu satu disampaikan dalam hukum Taurat. Akulah Tuhan Allah, tidak ada Allah yang lain. Berarti dialah Allah yang esa, yang ehad, dan tunggal. Jadi bangsa ini mengerti betul hal itu. Tapi kalau kita lihat perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka jatuh bangun mengikuti. Kenapa Tuhan memberikan hukum itu? Supaya